Terima kasih Anda masih di Rosi, wajah baru Nahdlatul Ulama. Apa tantangan terbesar NU saat ini? Gus Yahya, menurut Gus Yahya apa sebenarnya sesungguhnya yang menjadi tantangan terbesar NU? Wah, kalau bicara soal tantangan besar sekali ya. Tapi yang pertama-tama menurut saya harus kita bangkitkan adalah kesadaran tentang makna asal dari kehadiran NU ini yang menurut saya sudah banyak dilupakan, banyak direduksi, gitu. Sehingga warga NU dan bahkan para aktivisnya sendiri dilupakan, direduksi, bahkan ya, sampai tahap itu. Ya misalnya sekarang banyak berpikir, saya kira mungkin banyak sekali yang berpikir bahwa NU ini dulu didirikan untuk melawan Wahabisme misalnya. Itu terlalu reduksionis menurut saya. Karena NU tidak untuk itu. Ya punya visi yang jauh lebih luas dari itu. Termasuk juga bahwa NU didirikan untuk masuk dalam pergerakan kemerdekaan. Itu juga tetap reduksionis karena ada skala cita-cita yang jauh lebih luas yang dipikirkan oleh para pendiri NU. Itu yang pertama-tama. Nah, tapi kalau soal masalah terdekat yang kita hadapi sekarang ini, karena saya berpikir tentang konsolidasi NU supaya menjadi lebih koheren, yang saya kira yang menjadi tantangan paling besar sekarang ini, hari ini soal pembelahan yang kemarin sudah terlanjur pernah terjadi di dalam di basis NU warga. Kalau di kalangan elit itu perbedaan pendapat, pertentangan itu biasa dari dulu itu. Dan cepat selesai. Pasti ada dan tidak pernah ada dampak sampai ke basis. Basis ini masih tetap kokoh. Nah, yang kita prihatin sekali kemarin sudah terjadi pembelahan itu terjadi di tingkat basis. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak segera membangun strategi untuk menyembuhkannya. Itu tadi yang makanya Gus Yahya mengatakan tidak ada dari pengurus NU yang sudah tidak boleh ikut dalam menjadi capres maupun cawapres. Persis, ya. Untuk mengobati dulu luka akibat pembelahan ini. Persis. Ya. Kalau buat dua Nahdien ini apa tantangan terbesar? Ya. Ini agak yang harus dijawab oleh Ketua PBNU. Ya, tantangan pertama istrinya. Itu tantangan terberat. Nah, jadi maaf Gus, jadi sebenarnya bukan hanya pembelahan yang terjadi di tingkat basis masa NU di grassroots, tapi lebih dari itu harapan dari kita semua adalah terbelahnya masyarakat secara nasional di semuanya. Yang dibutuhkan oleh negara adalah perang NU untuk merekatkan kembali. Jadi gede ini NU ini harus jadi penjahit itu Mbak Ros. Untuk merekatkan kembali serpian-serpian hati yang retak. Itu memang gitu Mas. Iya. Obras. Jadi gimana ini keretakan sosial ini kembali terajut gitu ya. Yang dengan rajutan ini semuanya bisa happy, bahagia dan rukun kembali. Nah, itu. Tapi dengan sikap yang seperti tadi berkali-kali dikatakan Gus Yahya bahwa tidak ada kepentingan NU, pemimpin-pemimpinnya ada pengurusnya untuk mau maju pilpres segala macam, itu top. Artinya apa? Ya dia jadi penjahit yang serius ini. Jadi nyapres nggak boleh, calon wakil presiden nggak boleh, komisaris boleh dong Gus. Nah itu kamu kok nanyanya begitu sih Ros? Ini pertanyaan tendensius ini. Ini Sarah ini. Sarah ini kan. Ya betul. Ampun Gus, boleh dong. Ya minimal komisaris BUMN. Kalau komisaris dan lain-lain ini kan tergantung tergantung kapasitasnya, prestasinya. Itu pantas nggak jadi komisaris di situ? Ngerti apa soal perusahaan bidang usahanya? Nanti saya kira wajar saja kalau memang kredibel. Oke. Nanti pertanyaannya jangan sampai ngelantur loh. Jadi pengamen boleh nggak di situ? Nah, ini kacau nanti kita. Soalnya ada komisaris di sini. Itu harus dipertanyakan juga kredibel apa enggak ya Gus ya? Untung bukan pengurus ya Gus. Bukan pengurus. Tapi dikasih kesempatan untuk jadi presiden. Untung nggak jadi pengurus. Ya, boleh nyalon presiden. Kalau rakyat Padahal kita udah ditunggu ya, kapan kita dipilih jadi anggota pengurus PBNU ya kan? Tapi ternyata nggak dipilih karena mungkin kita punya kan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya sebelum mengucapkan berpisah pada Mbak Alisa Wahid, apa kritik Anda selama ini pada NU, dalam hal ini PBNU, yang akan diperbaiki di masa kini sebagai jawaban atas kepengurusan yang baru atau atas pembenahan yang baru di NU?
Ya, kritik ini bukan atas kesalahan ya, Mbak Rosi. Kalau saya melihatnya kritik ini pada titik yang room for growth gitu ya, ruang pertumbuhan. Ruang pertumbuhan NU itu adalah menyadari bahwa dirinya itu punya basis massa yang sangat besar dan punya kewajiban untuk memikirkan basis massa yang sangat besar ini. Satu, kesejahteraan mereka. Jadi bagaimana mereka sejahtera, bagaimana mereka memiliki kehidupan yang maslahat. Kemudian yang kedua adalah kontribusi mereka pada bangsa dan pada peradaban dunia. Jadi satu untuk merekanya, yang kedua keluarnya, kan begitu. NU punya potensinya, tapi selama ini masih butuh untuk lebih diperkuat lagi. Nah, kalau kita bicara menghidupkan Gus Dur, salah satunya adalah pada masa Gus Dur, peran NU mewarnai kehidupan kebangsaan itu sangat kuat. Ya. Sekarang kita butuh NU untuk kembali lebih memikirkan bangsa, kontribusinya untuk bangsa. Karena itu saya yakin sekali apa yang selama ini diungkapkan oleh Gus Yahya di berbagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi sumber daya NU. Jelas ini bukan sumber daya keuangan karena itu kelemahan NU itu tadi ruang tunggunya NU gitu ya. Tetapi sumber daya yang lain yang bisa dikontribusikan NU kepada Indonesia dan kepada peradaban dunia, tapi dimulai dengan mengkonsolidasi diri sendiri. Itu sih kritik saya. Baik, terima kasih Nyai Alisa Wahid, terima kasih. Saya tahu Anda sedang dalam acara, tapi terima kasih saya menghargai partisipasi untuk ikut bergabung dalam Rosi malam hari ini. Terakhir Mbak Bat, gimana? Yang kita harapkan, dan ini menjadi harapan Nahdien dan bahkan juga harapan dari stakeholders yang terkait dan punya harapan besar kepada NU. Bagaimana NU ini menjadi kekuatan civil society Islam yang benar-benar mengakar sampai ke bawah, sampai ke tingkat grassroots. Kan memang dia kan jamiah yang warganya itu ada sampai pada kumpulan-kumpulan NU itu kan sampai pada tingkat RT pelosok seperti itu. Nah, bagaimana ini cita-cita NU itu bisa diwujudkan. Jadi struktur NU, PBNU, PWNU, PCNU sampai ke bawahnya itu betul-betul menjadi institusi yang mampu mengawal cita-cita besar Nahdlatul Ulama gitu ya. Dan sekaligus juga institusi yang bisa mewujudkan, mengimplementasikan dari hasil-hasil keputusan. Nah, itu saya pikir memang harus terus, nanti saya mohon juga nih kepada Gus Yahya, kita harus merujuk. Jadi kadang-kadang satu keputusan itu sudah ada, tapi dan tidak itu luar biasa. Tapi harus dicek terus. Insya Allah itu saja. Keputusan Muktamar kemarin itu sudah dahsyat luar biasa. Lu nggak jadi ketua NU pusing ya? Pusing. Sinau keputusan. Jadi pengurus baru akan dilantik kapan, Gus? Insya Allah 31 Januari. 31 Januari. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Satu lagi sih Mbak Rosi. Satu lagi sih Mbak Rosi, harapannya itu jangan dijadikan seperti apa yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi. Jangan dijadikan kendaraan kepentingan personal dari pengurus-pengurusnya. Dengar itu. Tapi jadikanlah NU ini menjadi sarana untuk berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada bangsa. Jadi pengurus NU itu kita harapkan memang sudah selesai pada dirinya sendiri. Ini Mas Wahyu banget kelihatannya yang seperti itu. Ini Mas Wahyu. Ya, cuma catatannya ya bahwa semua itu diperlukan strategi. Ya. Kalau saya tadi bicara visi Gus Dur transformasi, semua itu butuh strategi. Karena kita ini walaupun kita tahu bahwa kita harus menuju ke satu titik, kita harus temukan jalan supaya benar-benar bisa sampai ke titik itu. Gitu. Supaya karena kita ingin mengajak ini warga NU yang sekian puluh juta orang ini untuk ikut selalu bergerak, bersama, ya. maka harus ada strategi yang tepat untuk itu. Akhirnya saya dalam percakapan ini, dalam program ini, betul-betul yakin memang pilihan itu tidak pernah salah. Di antara 3 orang dekat Presiden Abdurrahman Wahid di masa itu, mengapa beliau yang terpilih? Bukan Anda berdua.
memang kualitas intelektual Salah lagi ini. memang jauh. Belum paham. Salah lagi. Rosi belum paham. Belum paham. Yang justru dengan kita nggak dipilih lebih punya kesempatan jadi presiden. Anda boleh tanda tangan honor untuk juru bicara. Tetap saja yang jadi ketua PBNU adalah Kayaknya beliau. harus sarapel honornya sampai. Sarapelan. Gus Yahya, terima kasih. Terima kasih, Sukses ya sama-sama. Gus. Amin, Sukses terima juga kasih. Mbak. Ya, makasih, Nyai, terima kasih. dalam pelantikan nanti semoga selalu sehat dan membawa terus Amin. kiprah perempuan di PBNU. Mas Wahyu Muryadi, Terima kasih. Mas Al Sastro, terima kasih. Sama-sama. Semoga cita-cita Anda yang belum tersampai tidak jadi pengurus di PBNU, tapi jadi capres bisa terlaksana. Amin, 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 amin. Didoain loh sama ketua PBNU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi muslim terbesar di Indonesia. NU selama ini telah menyebarkan wajah Islam yang moderat, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Kehadiran NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya diharapkan bisa membawa lebih banyak lagi kebaikan bagi NU, Islam, dan Indonesia. Bahkan tak mustahil untuk perdamaian dunia. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, sampai jumpa minggu depan.